Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Suwiam dari kelas 10 MIPA 4 nomor presensi 19. Hari ini saya akan memberikan kisah Okichi Saito. Okichi Saito merupakan salah seorang tokoh yang penting di Jepang. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin di Shimoda pada sekitar tahun 1830 Masehi. Meskipun dia tokoh penting, tapi pada masanya dia sangatlah dicaci maki oleh warga Jepang sendiri. Padahal dia berperan penting dalam membantu hubungan Amerika dan Jepang kala itu. Hubungan dengan Townsend Harris, konsulat Amerika untuk Jepang. Okichi Saito terlahir dari keluarga tukang kayu yang miskin di Shimoda. Ayahnya bernama Ichibe Saito dan ibunya bernama Mako. Okichi juga mempunyai seorang kakak perempuan. Okichi memiliki sahabat dekat bernama Naoko dan tunangannya bernama Soromatsu. Tidak ada catatan mengenai Okichi yang pernah sekolah, akan tetapi mungkin saja ia bersekolah, tetapi tidak di sekolah yang resmi. Okichi saat berumur 12 tahun, ia sudah dipaksa untuk menjadi geisha atau wanita penghibur di kota seberang demi mengatasi permasalahan ekonomi. Kemudian pada umur 14 sampai 15 tahun, dia pulang ke Shimoda dan pada saat itu terjadi bencana di desanya sehingga mereka harus mengungsi di gunung. Di gunung itulah dia bertemu dengan Soromatsu. Singkat waktu, Okichi dan Soromatsu ditunangkan dan kemudian menikah. Akan tetapi sebelum menikah, ternyata kapal hitam Black Ship dari Amerika datang ke Jepang membawa Townsend Harris dan para pegawainya untuk membuat hubungan antara Amerika dan Jepang kala itu. Townsend Harris secara tidak sengaja melihat wajah Okichi setelah Okichi dan Naoko pulang dari pemandian air panas. Townsend Harris pun tertarik dan akhirnya secara paksa pihak Jepang membawakan Okichi Saito sebagai gundik atau wanita simpanan Townsend Harris. Di sini keluarga Okichi, keluarga Saito dibuang dari Shimoda. Soromatsu pun diusir. Dia karena mereka menentang untuk Okichi menjadi wanita simpanan Townsend Harris. Namun itu tak berselang lama. Townsend Harris mulai sakit-sakitan. Hingga pada 5 tahun setelahnya, Townsend Harris yang sudah mulai berumur kembali ke Amerika. Akhirnya penderitaan Okichi pun berakhir, di mana Okichi pada saat itu saat umurnya 15 tahun, ia harus melayani Townsend Harris yang sudah berumur tua, sekitar 60 tahun lebih. Namun Okichi ditolak oleh warga Shimoda. Okichi pun dibantu oleh kepala pelayannya. Kepala pelayannya memberikan tanah yang sudah dibangun salon. Kemudian Okichi bekerja di sana menjadi manajer dan menamai salonnya Yume atau impian. Disinilah juga dia bertemu dengan Naoko sahabatnya dan bertemu dengan Soromatsu pada festival musim panas. Akan tetapi tak selang lama Naoko meninggal karena keguguran saat melahirkan anak ketiganya. Di sini hubungan Okichi dan Soromatsu semakin dekat. Kemudian tak selang lama mereka pun menjalin hubungan. Mereka tinggal di rumah yang sama, hidup berkeluarga, tetapi tidak menikah. Okichi pun mulai berpikir, kenapa Soromatsu tidak mendapat uang-uang? Kenapa mebelnya tidak terjual? Akhirnya Okichi pun sadar, Soromatsu pun sudah ditolak oleh warga Shimoda. Pada akhirnya Okichi pun terpaksa menjadi geisha untuk kedua kalinya di kota seberang. Soromatsu yang mendengarnya pun sangat sedih. Bagaimana bisa wanita yang dicintainya menjadi geisha lagi? Akhirnya Soromatsu mulai mabuk-mabukan, terus gaya hidupnya berantakan dan meninggal.
Okichi yang mendengarnya pun kembali ke Shimoda, kemudian datang ke makam Surumatsu, sungguh kemudian menangisi kepergiannya. Di sini Okichi membangun sebuah bar. Akan tetapi karena Okichi menderita terlalu lama, bar tersebut menjadi tidak terurus. Banyak pencurian, menjadi tempat maksiat dan lain sebagainya. Okichi pun yang sudah stres, depresi, akhirnya pergi ke sebuah pantai di Shimoda yang kelak pantai tersebut akan bernama Pantai Okichi. Di sini Okichi membawa minuman keras dan pedang. Ternyata setelah minum minuman keras dan berkata mengenai impiannya yang tidak pernah terkabul, hidupnya yang penuh derita, dan warga Shimoda yang menolaknya, Okichi menghunuskan sebilah pedang tersebut ke dalam dadanya. Kemudian Okichi meninggal dunia. Okichi harakiri pada tanggal 25 Maret 1980 Masehi. Mayatnya ditemukan oleh seorang nelayan dan dibawa ke kuil untuk disucikan oleh biksu. Di sini diketahui bahwa agama Okichi adalah agama Buddha. Biksu itu pun sangat terharu karena kisah Okichi yang sangat keras dalam kehidupannya, melawan orang-orang, melawan penderitaan dari warga Shimoda itu sendiri. Pada akhirnya riwayat Okichi pun dikenang oleh seluruh warga Jepang, terutama oleh warga Shimoda. Berbagai event dan perayaan mengenai Okichi Saito diselenggarakan. Contohnya festival kapal hitam, festival Okichi yang diselenggarakan di Shimoda tiap tanggal 25 Maret. Ada gambarnya. Kemudian festival Okichi, festival musim panas, dan berbagai acara-acara lainnya yang berhubungan dengan Okichi Saito, dan juga pantai Okichi, kuil Okichi. Ya, itu semua berhubungan dengan Okichi Saito, yang membuktikan bahwa pengaruh Okichi Saito setelah dia meninggal sangatlah besar, dan perannya pun sangatlah penting untuk menghubungkan Amerika dan Jepang kala itu. Sekian kisah dari Okichi Saito. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.